Apakah Anda lelah karena harus bangun 2, 3, atau bahkan 4 kali setiap malam untuk ke kamar mandi? Apakah rasanya Anda tidak pernah bisa mendapatkan istirahat yang nyenyak dan mendalam karena kandung kemih Anda seolah tidak membiarkan Anda tidur? Jika Anda menganggukkan kepala, saya punya kabar baik. Anda tidak harus hidup seperti ini. 3 latihan sederhana yang akan saya tunjukkan ini dapat membantu Anda menghentikan kebiasaan ke kamar mandi di malam hari atau menguranginya secara drastis mulai malam ini. Inilah rahasia yang terlewatkan oleh kebanyakan orang. Masalahnya seringkali bukan pada kandung kemih Anda, melainkan cairan yang terperangkap di kaki Anda. Hari ini kita akan menguras cairan tersebut, bahkan sebelum Anda naik ke tempat tidur, kita akan menghitung mundur 3 gerakan spesifik yang berhasil untuk hampir semua orang. Dan tetaplah bersama saya, karena setelah latihan, saya akan memberikan Anda sebuah teknik rahasia yang disebut pengosongan ganda, yang dapat melipat gandakan hasil Anda secara instan. Mari kita mulai. Mari kita mulai dengan latihan nomor 3, roll kaki. Kita melakukannya sambil duduk. Anda akan mengambil sebuah bola tenis sederhana, letakkan di bawah telapak kaki Anda. Sekarang berikan sedikit tekanan dan cukup gulirkan bolanya maju mundur dari tumit hingga ke ujung jari kaki Anda. Mengapa kita melakukan ini? Kaki Anda penuh dengan ujung-ujung saraf. Dengan menstimulasinya, kita mengirimkan sinyal ke atas kaki Anda untuk merilekskan fascia dan otot-otot. Ini membangunkan sirkulasi sehingga kita bisa mulai memindahkan cairan itu keluar. Saran profesional. Jika bola tenis terasa terlalu lunak, saya sebenarnya merekomendasikan menggunakan bola anjing dari karet padat. Anda bisa menemukannya di toko perlengkapan hewan manapun. Bola ini lebih keras dan benar-benar bisa menjangkau titik-titik yang kaku. Nah, jika Anda tidak punya bola, jangan khawatir. Pergi ke dapur Anda dan ambil botol air minum standar. Pastikan tutupnya terpasang kencang. Letakkan di bawah kaki Anda dan gulirkan maju mundur. Cara ini bekerja hampir sama baiknya dengan bola. Lakukan ini selama sekitar 45 detik hingga 1 menit pada setiap kaki. Anda akan merasakan ketegangan langsung mereda. Berlanjut ke latihan nomor 2, squat kursi. Jangan biarkan kata squat membuat Anda takut. Kita menggunakan otot-otot besar di paha Anda untuk bertindak sebagai pompa. Ketika otot-otot besar ini berkontraksi, mereka menekan pembuluh darah dan memaksa darah serta cairan kembali ke atas menuju jantung dan ginjal Anda sebelum Anda tidur. Berdirilah di depan sebuah kursi dengan kaki selebar bahu, jaga dada Anda tetap tegak dan perlahan-lahan duduklah hingga pantat Anda nyaris tidak menyentuh kursi. Kemudian berdiri kembali. Perhatikan baik-baik bentuk gerakannya di sini. Perhatikan bagaimana gerakan dimulai. Bahkan sebelum kaki bergerak, lengan direntangkan lurus ke depan, sejajar dengan lantai. Ini sangat penting. Lengan Anda bertindak sebagai penyeimbang, menjaga berat badan Anda tetap di depan, sehingga Anda merasa benar-benar stabil dan aman. Sekarang, perhatikan gerakannya itu sendiri. Ini bukan sekadar menjatuhkan diri ke kursi. Gerakan turun sepenuhnya terkontrol, perlahan-lahan menggerakkan pinggul ke belakang. Perhatikan di sana. Hanya sentuhan ringan di kursi. Tidak ada jeda istirahat, hanya sentuhan ringan yang diikuti dengan dorongan segera kembali ke atas melalui tumit. Irama sentuh dan bangkit itu menjaga otot tetap bekerja sepanjang waktu, bertindak sebagai pompa yang kuat untuk sirkulasi Anda. 1, 2, 3. Mulus, terkontrol, dan berirama. Namun, jika Anda memiliki lutut yang bermasalah atau merasa tidak stabil, inilah versi modifikasinya. Ini adalah versi yang saya ingin Anda lakukan jika Anda baru memulai. Pertama, ambil bantal tebal dan letakkan di atas dudukan kursi. Ini menambah ketinggian sehingga Anda tidak perlu turun terlalu dalam. Kedua, letakkan kursi kokoh kedua tepat di depan Anda dengan sandaran menghadap Anda. Gunakan ini sebagai penyangga. Peganglah dengan ringan. Duduklah ke belakang, sentuh bantal, dan gunakan kaki Anda untuk mendorong kembali ke atas. Lakukan 10 hingga 12 repetisi dengan perlahan dan bagus. Anda secara harfiah sedang memompa cairan keluar dari kaki Anda dengan setiap repetisi. Dan sekarang kita tiba di latihan nomor 1. Ini adalah rajanya semua latihan untuk mengatasi sering buang air kecil di malam hari. Ini adalah pose kaki di dinding. Tapi kita tidak akan hanya berbaring di sana. Kita akan menggunakan protokol lanjutan yang terdiri dari 5 langkah spesifik. Langkah pertama, posisi yang benar. Pertama, kita perlu membangun fondasi yang sempurna. Berbaringlah telentang.
Anda bisa melakukan ini di atas matras yoga di lantai atau langsung di tempat tidur Anda jika sandaran kepala atau dindingnya kokoh. Sekarang, tekuk lutut Anda hingga membentuk sudut sekitar 90 dan letakkan telapak kaki Anda rata di dinding. Inilah detail paling penting yang sering kali salah dilakukan banyak orang. Anda tidak perlu menekan panggul Anda rapat-rapat ke dinding. Jika Anda terlalu dekat, otot paha belakang, Anda akan terasa kencang dan sakit, dan punggung bawah Anda akan melengkung dari lantai. Kita tidak menginginkan itu. Saya ingin Anda menggeser pinggul Anda ke belakang ke jarak yang nyaman. Paha dan betis Anda harus membentuk bentuk seperti kursi yang rileks. Anda harus merasa benar-benar nyaman berbaring di sana dengan punggung yang rileks. Langkah kedua, aktivasi betis di dinding. Setelah kita berada dalam posisi nyaman, kita akan membangunkan jantung kedua Anda, yaitu otot betis. Dalam posisi ini, jaga agar jari-jari kaki dan bagian depan telapak kaki Anda tetap menekan dinding dengan kuat. Sekarang, perlahan-lahan angkat tumit Anda dari dinding, remas otot betis itu, lalu tekan kembali ke bawah dengan kuat. Anggap ini seperti pompa manual. Saat Anda mengangkat tumit, Anda sedang menekan pembuluh darah jauh di dalam otot. Saat Anda menurunkan tumit, pembuluh darah terisi kembali. Kita secara manual memaksa cairan yang tergenang itu keluar. Mari kita lakukan ini satu persatu untuk benar-benar fokus pada kontraksi. Tumit kiri naik dan turun, tumit kanan naik dan turun. Jangan terburu-buru. Kita menargetkan 10 repetisi di setiap sisi. Dengan setiap repetisi, bayangkan Anda mendorong cairan keluar dari pergelangan kaki dan mengirimkannya ke atas menuju tubuh Anda. Langkah ketiga, pijatan angka 4. Langkah berikutnya ini brilian karena menggunakan daya ungkit untuk mengakses jaringan dalam. Ambil pergelangan kaki kanan Anda dan silangkan di atas lutut kiri Anda. Kaki kiri Anda tetap di dinding sebagai penyangga. Anda akan melihat kaki Anda sekarang membentuk angka 4. Posisi ini membuat otot betis kanan menjadi rileks sepenuhnya, membuatnya lembut dan lentur untuk dipijat. Dengan menggunakan kedua tangan, cangkup betis kanan Anda. Kita akan melakukan pijatan pembilasan. Mulailah dari tendon Achilles di dekat tumit dan usap tangan Anda dengan kuat ke bawah kaki menuju bagian belakang lutut. Kita selalu memijat ke arah jantung. Jangan pernah menjauhinya. Kita secara fisik memandu cairan limfa dan cairan lain keluar dari jaringan. Luangkan waktu sekitar 30 detik di sini. Uraikan setiap simpul yang Anda rasakan. Kemudian perlahan-lahan ganti kaki, pergelangan kaki kiri di atas lutut kanan, dan ulangi prosesnya. Seharusnya terasa melegakan, seperti Anda sedang memeras spons basah. Langkah keempat, pompa 120 dri. Oke, lepaskan silangan kaki Anda dengan lembut dan letakkan kembali kedua kaki di dinding. Sekarang kita akan menggunakan gravitasi secara maksimal. Angkat kaki Anda dari dinding dan rentangkan lebih tinggi. Buka sudut di lutut Anda hingga sekitar 120 dri. Kaki Anda harus melayang bebas di udara. Dalam posisi ini, gravitasi memiliki jalur lurus dari kaki ke pinggul Anda. Kita akan melakukan latihan mengayu. Bayangkan tumit Anda terpaku pada titik tertentu di udara, persis seperti Anda menekan dan melepaskan pedal gas di mobil. Kiri, kanan, kiri, kanan. Temukan tempo yang berirama. Lakukan ini 20 kali total, 10 untuk setiap kaki. Gerakan ini menciptakan efek vakum, menarik sisa cairan yang ada di ekstremitas keluar. Langkah kelima, goyangan jelly. Kita telah tiba di langkah terakhir dan yang paling menenangkan. Jaga agar kaki Anda tetap terangkat. Sekarang saya ingin Anda secara sadar matikan otot-otot Anda. Biarkan pergelangan kaki Anda lemas. Biarkan paha Anda kendur. Dan cukup goyangkan. Ciptakan getaran di kaki Anda. Goyangkan paha Anda. Goyangkan betis Anda. Biarkan jaringan lunak bergoyang persis seperti jelly. Getaran ini membantu melonggarkan cairan yang terperangkap di ruang-ruang jaringan sehingga bisa mengalir dengan mudah. Pejamkan mata Anda. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan keringanan kembali ke kaki Anda. Lakukan ini setidaknya selama 1 menit penuh. Sambil Anda bergoyang, bayangkan semua beban berat itu, semua berat air itu mengalir dari kaki Anda, mengalir turun melalui kaki Anda, dan masuk ke kandung kemih Anda, untuk diproses saat ini juga, sehingga Anda bisa mengosongkannya sebelum tidur, alih-alih bangun jam 3 pagi untuk melakukannya. Relax dan lepaskan. Kerja bagus. Anda bisa perlahan berguling ke samping dan duduk. Sekarang, sebelum Anda pergi,
Inilah tips terakhir yang akan melipat gandakan hasil Anda. Ini disebut pengosongan ganda. Kebanyakan pria, terutama seiring bertambahnya usia, tidak mengosongkan kandung kemih mereka sepenuhnya pada percobaan pertama. Kita pikir kita sudah selesai, tetapi beberapa ons masih tersisa. Inilah triknya. Pergi ke kamar mandi dan buang air kecil seperti biasa. Sebaiknya dilakukan sambil duduk. Ini lebih merilekskan otot dasar panggul daripada berdiri. Ketika Anda selesai, berdirilah. Atau jika Anda sudah berdiri, condongkan tubuh Anda sedikit ke depan. Tunggu selama 20 hingga 30 detik. Sikat gigi Anda. Cuci tangan Anda. Tunggu saja. Kemudian coba buang air kecil sekali lagi. Anda akan takjub bahwa hampir selalu ada sedikit sisa. Dengan mengeluarkan sisa terakhir itu sebelum tidur, Anda memberikan diri Anda waktu tidur tambahan selama berjam-jam. Cobalah ketiga latihan ini dan teknik pengosongan ganda malam ini. Jika Anda merasa ini bermanfaat, silakan tekan tombol suka. Ini membantu video ini menjangkau para lansia lain yang mengalami kesulitan yang sama seperti Anda. Dan jangan lupa untuk berlangganan subscribe untuk tips kesehatan praktis lainnya. Saya doakan Anda mendapatkan malam yang tenang dan tidur yang nyenyak tanpa gangguan. Sampai jumpa di video berikutnya dari kanal Sehat Itu Menyenangkan.